Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saipun Jambi. Di video ke-8 kali ini adalah pertemuan mata kuliah kita yang ke-10 tentang sumber pembiayaan pembangunan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya. Pembiayaan pembangunan dalam arti luas yaitu usaha pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya dengan menggunakan sumber-sumber dari pendapatan, utang, dan kekayaan yang bersifat konvensional atau non-konvensional. Pengertian ini memiliki implikasi bahwa pemerintah menyadari pembiayaan pembangunan tidak cukup hanya dari APBN atau APBD saja, juga harus melibatkan aktor lain di luar pemerintah bahkan asing. Sumber dana dalam negeri seyogyanya merupakan sumber pokok pembiayaan, terutama dilihat dari konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana suatu negara haruslah mendasarkan pembiayaan investasi dari sumber dalam negeri. Dari berbagai sumber pembiayaan dalam negeri, tabungan domestik merupakan salah satu faktor penting bagi pembiayaan. Tabungan dalam negeri dapat bersumber dari tabungan masyarakat atau swasta maupun tabungan pemerintah. Dalam konteks tabungan domestik, idealnya kedua komponen tersebut harus dapat ditingkatkan secara sinergis dan bersamaan. Jenis tabungan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri yaitu 1. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. 2. Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin. 3. Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial, bank sentral, dan mencetak uang baru dalam rangka penanggulangi defisit anggaran. 4. Hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri. Bagi negara-negara yang belum atau tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya, maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri atau negara-negara lain. Bantuan asing atau luar negeri yang dimaksudkan di sini adalah meliputi bantuan yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dari negara lain. Jenis bantuan ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Bantuan bilateral, sebuah bantuan yang diberikan langsung oleh sebuah negara kepada negara lainnya. 2. Bantuan multilateral, semua bantuan yang dananya mengalir ke sebuah badan-badan internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Misalnya, di Asia Development Bank untuk negara-negara di kawasan Asia. Yang selanjutnya,
badan-badan internasional tersebut meminjamkan atau menyalurkan dana yang tersedia ke negara yang sedang berkembang. Lembaga-lembaga bantuan internasional. Yang pertama, the Asian Development Bank. The Asian Development Bank berdiri pada tahun 1996 dan bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di kawasan Asia. The Asian Development Bank merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, menyokong investasi, dan memberikan kerjasama teknis kepada negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. 2. The World Bank. Pada Konferensi Anggaran Dasar terbentuk dua lembaga keuangan internasional. Yang pertama, IMF, International Monetary Funds. 2. IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, kemudian lebih dikenal dengan World Bank. Meskipun peraturan-peraturan yang diciptakan oleh kedua lembaga tersebut berbeda, tetapi tujuan prinsipnya adalah sama, yaitu untuk menyediakan peralatan moneter dan keuangan yang dapat memungkinkan negara-negara bekerja sama menuju ke arah kemakmuran dunia melalui dukungan terhadap stabilitas nasional dan memimpin perdamaian di seluruh negara. Fungsi utama Bank Dunia. Tugas prinsip dari Bank Dunia saat ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Pinjaman ini digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan-pelabuhan, pembangunan saluran pipa gas alam, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan dalam hal-hal tertentu ditunjukkan untuk program pembangunan yang lebih umum termasuk impor. Bank Dunia memiliki dua keanggotaannya, yaitu 1. IFC, International Finance Corporation. 2. IDA, International Development Association. Bank Dunia membentuk kelompok Bank Dunia. Keanggotaan Bank Dunia merupakan persyaratan keanggotaan IFC yang kegiatannya ditunjukkan untuk sektor swasta di negara sedang berkembang, dan keanggotaan IDA yang ditunjukkan untuk sektor yang sama dengan kebijaksanaan dan sesuai dengan Bank Dunia. Namun bantuan yang diberikan hanya ditujukan untuk negara-negara miskin dengan syarat-syarat yang lebih mudah daripada pinjaman-pinjaman yang biasa diberikan oleh Bank Dunia. Dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Menurut Howard Lermar, peranan tabungan luar negeri adalah untuk menumbuh kembangkan tabungan domestik sehingga dapat meningkatkan investasi, pada akhirnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Atau dengan kata lain, tabungan luar negeri biasanya digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan investasi yang terjadi di tingkat domestik. Manfaat investasi asing. Yang pertama, menciptakan perluasan kerja. 2. Proses ahli teknologi dan keterampilan yang bermanfaat. 3. Sebagai sumber tabungan atau devisa. Kebijakan-kebijakan negara yang sedang berkembang terhadap investasi asing menggunakan kebijakan restriktif antara lain
1. Prasyarat kinerja. 2. Hukum kejenuhan. 3. Pengendalian repatriasi laba menggunakan kebijakan insentif atau rangsangan adalah pajak. Pinjaman komersial. Sumber dana luar negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta. Berasal dari 3 sumber. 1. Bond lending. Bentuk investasi portofolio, pembelian saham perusahaan-perusahaan negara sedang berkembang oleh pihak asing. 2. Pinjaman komersial dari bank-bank luar negeri, pasar, your currency. 3. Kredit ekspor. Sekilas tentang utang luar negeri di Indonesia. Utang luar negeri pemerintah merupakan salah satu sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi secara umum digunakan selain penerimaan dalam negeri pemerintah. Pemanfaatan utang luar negeri pemerintah untuk membiayai belanja negara sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan yang produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal pembiayaan anggaran pemerintah, utang luar negeri pemerintah berperan untuk membiayai defisit anggaran yang tercipta dari selisih antara penerimaan domestik dan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ini kemudian akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan yang sifat produktif. Demikianlah materi perkuliahan kita hari ini. Silakan jika ada yang bertanya, ketik kolom komentar di bawah ini. Sekian dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.